أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih, wa ashkuruhu ala taufiqihi wa amtinani, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di majelis yang mulia ini, majelis yang mana kita sekarang ini dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir. Salah satu yang komponen atau mungkin hal yang paling pokok yang harus kita ketahui yaitu bagaimana caranya kita bisa lolos pada ujian pertama ketika setelah kita meninggal dunia, yaitu ketika pertama kali kita masuk alam barzakh. Ini kita akan ditanya dengan 3 pertanyaan, dan ini betul-betul harus kita kuasain. Pertanyaan ini tidaklah bisa kita jawab dengan hafalan, enggak, tapi dengan pengetahuan dan amalan kita. Makanya ketika kita ditanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, ini mengkonsekuensikan kita harus ma'rifatullah, kita mengenal Allah, bagaimana caranya tauhid yang benar, bagaimana beribadah Allah dengan benar, bagaimana kita menjauhi syirik-syirik. Kemudian yang kedua, ma'rifatun nabihi, kita berusaha mengenal nabi kita. Kemudian ajaran-ajaran yang beliau ajarkan, bagaimana kita meneladani beliau, bagaimana kita menjalankan sunnah-sunnah beliau. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu dinil islami bil adillah. Kita berusaha mengenal agama Islam ini bil adillah, dengan dalil-dalil. Jadi kita membangun keyakinan tentang Islam. Bagaimana Islam itu, bagaimana kita berdasarkan dalil. Jadi kita nyari dalilnya dulu, baru kita membangun keyakinan. Makanya kita dalam Kitabur Riqaq, sebuah karya fenomenal dari Imam Bukhari ini, beliau mengumpulkan hadis-hadis sahih dengan jalur periwayatan yang paling sahih dan diakui oleh kaum muslimin seluruh dunia. Sehingga ketika kita membangun akidah di atas hadis-hadis yang valid, ini lebih lebih menenangkan hati kita. Kita membangun keyakinan bahwasanya besok akan begini, Nabi mengatakan begini, besok akan terjadi begini. Nah, semuanya ini ada dalil yang jelas, sandarannya jelas, dalilnya sahih. Maka ketika kita membangun keyakinan dengan hal ini, kita lebih tenang dibandingkan dengan jari mbahku ngene, jari guruku ngene, jari wong tuwa mbiyen somben nek ngene-ngene. Daripada seperti itu, kita membangun keyakinan di atas dalil-dalil yang sahih. Makanya mestinya kita ngaji seperti ini. Melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, kita sampai pada bab 48, yaitu babu man nukishal hisab udziba. Barang siapa yang dihisab dengan hisab yang teliti, diteliti hisabnya, maka pasti dia akan disiksa. Jadi besok kita akan melalui yang namanya fase hisab. Setelah Allah turun
Manusia nunggu entah berapa tahun gitu, berdiri menunggu kedatangan Allah dengan susah payah, dengan sangat haus, keringat bercucuran, matahari di atas kepala 1 mil, dan payahnya luar biasa, berdiri tidak bisa duduk, sampai bingungnya manusia itu, mereka datang kepada orang-orang yang mereka anggap bisa nolong. Datang dulu kepada Nabi Adam. Nabi Adam, engkau adalah bapak kami semuanya. Jenengan tahu bagaimana payahnya kita saat ini. Coba minta pada Allah agar segera diadili. Ini lagi nunggu diadili kaya ngono. Nabi Adam, wah saya enggak berani. Saya pernah melakukan kesalahan. Coba datang ke Nuh. Nabi Nuh didatangi sama orang-orang itu. Nabi Nuh juga enggak berani. Saya pernah melakukan kesalahan. Datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga didatangi orang-orang. Nabi Ibrahim jenengan orang yang Khalilullah, coba doakan kami agar Allah segera mengadili kami. Nabi Ibrahim enggak berani. Saya pernah bohong 3 kali. Coba datang kepada Nabi Musa. Orang-orang datang kepada Nabi sama mereka. Nabi Musa enggak berani. Nabi Isa juga enggak berani. Akhirnya datang kepada Nabi Muhammad. Ketika mereka semua datang mentok datang kepada Nabi Muhammad, baru kemudian Nabi Muhammad berdoa kepada Allah dengan doa yang belum pernah diajarkan sebelumnya sampai lama, kemudian baru diizini oleh Allah. Syafaat Nabi Muhammad baru diterima. Setelah Nabi Muhammad berdoa, barulah Allah turun. Baca Rabbuka wal malaku sofan sofa. Datanglah Allah bersama bala tentaranya, malaikat-malaikat itu turun dengan bersof-sof. Itu baru Allah datang ngadili. Kuwi sak durunge diadili kuwi rasane berarti kaya ngono. Setelah nanti Allah turun, yang kemarin kita bahas ada yang namanya kisos, ditunaikan dulu, diadili antara seseorang sesama manusia, di situ diadili sesama mereka, pernah ada kedoliman, akan diadili dengan seadil-adilnya. Baru ada juga yang namanya hisab. Hisab ini adalah ya perbuatan kita, catatan amal yang kita lakukan di dunia ini, mulai dari kita balik, mulai dari amal kita dicatat oleh malaikat yang selama ini menyertai kita, entah umur berapa kita balik, sampai kita mati, itu catatannya komplit, buku catatan amalnya komplit. Tidak akan terlewat satupun kejadian apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, semuanya tercatat dengan rapi. Entah itu amal soleh, entah itu maksiat. Dan ini barang siapa yang nukisol hisab, barang siapa yang hisabnya itu diteliti oleh Allah dengan detail, ditampakkan semua, maka sudah pasti dia disiksa oleh Allah. Bahaya. Imam Bukhari meletakkan sebuah hadis setelahnya. Imam Bukhari berkata, haddatsana Ubaidullah bin Musa an Utsman bin Aswad an ibni Abi Mulaikah an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nuqisal hisab udziba. Nabi bersabda, barang siapa yang hisabnya itu dimunakosha oleh Allah, munakosha, nukiso, jadi dimunakosha itu dijereng dengan dengan teliti, diteliti, maka dia pasti celaka, dia pasti disiksa oleh Allah. Jadi barang siapa yang dihisab dengan hisab yang panjang, maka dia pasti disiksa. Lah mendengar perkataan Nabi ini, Aisyah nanya, kan ada kejanggalan ini. Apakah setiap yang dihisab itu disiksa? Padahal, makanya Aisyah nanya, kok rodok ganjel nih. Qalat, Aisyah bertanya kepada Nabi, qultu alaysa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dalam surat
al-insyiqaq. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Makanya dikompromikan. Loh, bukankah Allah berkata bahwasanya ada orang-orang yang dihisab dengan hisab yang mudah? Lah kok jenengan bilang ini kalau dihisab pasti akan disiksa, pripun maksudnya Nabi? Qala dzalikal ard. Yang dimaksud dengan yang dihisab dengan hisaban yang mudah itu yang dihisab dengan cara al-ardu. Al-ardu itu apa ya jenenge? Ditampakkan secara global. Jadi jenengan kan punya masing-masing dari kita pasti punya catatan amal masing-masing. Mulai dari kita balik sampai kita meninggal nanti. Catatan amalnya itu komplit. Nah, ketika disidang oleh Allah, model al-ardu ya. Jadi ada dua metode. Yang al-ardu ini ditampakkan ini di global. Wahai fulan, tapi ini ditutupi ya. Jadi ketika disidang ini sendirian, nggak ada orang yang tahu. Jadi hanya Allah, kita dan Allah tahu. Allah memperingatkan kita, wahai fulan, bukankah kamu pernah melakukan begini? Maksiat ditambahkan. Kamu pernah bermaksiat ini? Oh, zaman umur 18 kayak aku tahu ini. Nggih, iya. Bukankah kamu pernah melakukan ini? Neh, maksiat neh. Ya Allah. Dia mengakui kesalahannya. Bukankah kamu pernah melakukan ini? Ya. Bukankah kamu lakukan ini? Jadi di global. Jadi kamu dulu pernah melakukan ini toh. Kamu dulu pernah melakukan ini toh. Kamu dulu pernah melakukan ini toh. Ya. Semuanya diakui dan ketika perasaan dia, wes kok sing disebutke kok maksiat wakeh meni, dia menyangka bahwa dia akan celaka. Maka setelah itu enggak diwaca kabeh, tidak dibaca semuanya, cuman dicomot-comot tok. Kamu pernah melakukan ini toh? Iya. Kamu pernah melakukan ini toh? Iya. Kamu pernah melakukan ini toh? Iya. Baru setelah itu terakhirnya, dulu dosa-dosa ini saya tutupi dari manusia. Enggak ada orang tahu. Yang tahu hanya saya dan kamu. Maka saya ampuni. Masya Allah. Ini model al-ardu seperti makanya ini termasuk fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang dihisab dengan model seperti ini, maka dihisab dengan mudah, wis. Berarti dihisab dengan model seperti itu diampuni oleh Allah. Ledeng. Sudah pasti dia masuk surga. Penak napa mboten? Jenengan pengin model sing ngeten iki mboten? Luwih penak meneh sing tanpa adab, tanpa hisab. Tapi kan ada yang paling utama itu tadi nanti. Itu yang tanpa adab, tanpa hisab, wis langsung dicomot begitu langsung dilebokke surga tanpa dihisab. Ada yang model yang dihisab dengan hisab yang mudah seperti ini. Loh, tapi ini pembicaraan ini hanya antara Allah dan kita, tidak ada orang lain yang tahu. Ini semua dosa-dosa yang pernah mbok akoni kabeh iki lho, yang kita menyangka bahwa kita akan celaka. Allah dulu tak tutupi. Dosa-dosa ini tidak saya tambahkan. Enggak ada orang yang tahu. Makanya saya ampuni. Alhamdulillah. Nah, yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nuqisal hisab, barang siapa yang dihisab dengan model munaqasyah, maka dia pasti akan celaka. Ya namanya munaqasyah digelar kabeh. Buku catatan amal iki digelar kabeh. Kamu hari ini, detik ini, jam sekian, wis tidak ada satupun yang terlewat. Semua dosanya ditambahkan oleh Allah dan tidak diampuni oleh Allah. Makanya orang yang model dihisab dengan model seperti ini, pasti dia akan disiksa oleh Allah. Seandainya dia mukmin, dia bisa selamat. Kalau dia dosanya yang itu tadi enggak sampai enggak terlalu banyak, misalnya enggak sampai harus masuk neraka, dia pasti ketika di atas sirat jalannya tercabik-cabik dengan kalalib itu tadi, sehingga menghapuskan dosa-dosanya, baru dia bisa melewati sirat menuju ke dalam surga. Nah kalau enggak, dia ternyata amalan maksiatnya banyak, ditambahkan semuanya oleh Allah, tidak diampuni oleh Allah, yes.
sudah pasti diadab oleh Allah. Yang namanya diadab di neraka sak sedelok sak sedikit-sedikitnya itu ya lama. Berakhof. Padahal satu akhof itu berapa puluh tahun. Anggaplah umpama dikumbah nang neraka 100 tahun. 100 tahun iki ora sedelok. Umpama untuk bisa itu enggak ada satupun tetap itu sebuah penderitaan yang besar. Makanya kita berusaha dengan amal soleh kita, dengan ketakwaan kita, mudah-mudahan kita dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah, atau syukur-syukur kita bisa menjadi golongan yang bisa masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita jadi salah satu di antara mereka. Tapi wong 70.000 di mana posisi kita? Ini al-ardu, dzalikal ardu. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis-hadis yang sejenis. Haddatsani Amr bin Ali, haddatsana Yahya bin Sa'id an Utsman ibni Aswad, sami'tu ibnu Abi Mulaikah qala, sami'tu Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu. Dari jalur ini, kemudian wataba'uhu, dan Imam Bukhari membawakan jalur-jalur riwayat yang banyak, seperti halnya jalur dari Ibnu Jurayj, Muhammad bin Sulaim, Ayyub, Wassalih bin Rustum, dan dari Ibni Abi Mulaikah. Jadi Imam Bukhari membawakan jalur periwayatan yang banyak. Ini maksudnya hadis ini yang meriwayatkan banyak, sehingga kita membangun keyakinan di atas seperti ini bisa menjadi lebih tenang. Ini hadis ini valid, bahwasanya betul-betul Nabi mengucapkan seperti ini. Sing riwayatkan saumbruk. Ini menunjukkan bahwasanya hadis ini termasuk kuat. Dan hadis berikutnya, haddatsana Ishaq bin Mansur, haddatsana Rauh bin Ubadah, haddatsana Hatim bin Abi Saghirah, haddatsana Abdullah bin Abi Mulaikah, haddatsani Al-Qasim bin Muhammad, haddatsani Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamati illa halak. Jadi lafadznya ini, kenapa kok sampai Aisyah nanya? Karena Nabi membawakan redaksinya itu, semua orang yang dihisab itu pasti akan disiksa, kecuali dia akan celaka. Ketika semua orang yang dihisab, dia pasti akan celaka. Makanya ketika Nabi mengatakan seperti itu, Aisyah nanya, ya Rasulullah, alaysa qad qala Allah Ta'ala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Wahai Rasulullah, bukankah di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwasanya barang siapa yang menerima catatan amal dari tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Lah kok jenengan mengatakan siapa yang dihisab pasti akan disiksa? Hanya Nabi menjelaskan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama dzalikal ardu. Yang dihisab dengan hisaban mudah yaitu orang-orang yang metode hisabnya dengan cara al-ard. Jadi ditampakkan secara global. Ini tidak semua orang bisa seperti ini. Makanya kita berusaha membangun amal soleh kita, memperbaiki kondisi hati kita, membangun ketakwaan kita agar di hari-hari yang seperti ini, ketika besok Allah mengadili kita, meskipun semuanya mesti takut, semua orang dia teringat dengan semua dosa-dosa, ditampakkan semua catatan amalnya, dia pasti banyak. Yang metode seperti ini, yang metode global tadi loh, dia menyangka dia akan celaka, soalnya pasti banyak. Dari mulai dia balik sampai dia meninggal, itu banyak sekali maksiat yang dilakukan. Ketika diambil sampel-sampelnya, kowe tahu ngene to, kowe tahu ngene to, kamu pernah begini kan, kamu pernah begini. Ini semua ketika disebutkan oleh Allah, rasanya koyo aduh, aku mesti disiksa gitu. Barulah ketika sudah selesai Allah mengatakan
itu dosa-dosa yang dulu saya tutupi, maka hari ini saya ampuni. Ini luar biasa. Tapi syukur-syukur ya kita tidak sampai dihisab. Tapi kalau yang model yang tadi dimunakosya oleh Allah, semua kesalahan-kesalahan ditambahkan di hadapan kita, disebut mulai dari kita kecil sampai kita gede, sampai kita meninggal, ini tidak ada satupun yang terlewat, disebutkan semuanya, kemudian tidak diampuni oleh Allah. Pasti yang model seperti ini disiksa oleh Allah. Betapa mengerikannya hari tersebut. Allah, hanya kita dan Allah sendirian disidang, kita disidang oleh Allah, dan semua kesalahan-kesalahan kita ditampakkan oleh Allah. Dan hadis selanjutnya Imam Bukhari berkata, hadatsana Ali bin Abdullah hadatsana Mu'ad bin Hisham qala hadatsani abi an Qadadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam tahwil wa hadatsani Muhammad bin Ma'mar hadatsana Rawh bin Ubadah hadatsana Sa'id an Qadadah hadatsana Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, dari sahabat Anas bin Malik, Nabi pernah bersabda, yuja'u bil kafir yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, pas waktu persidangan ini orang kafir juga disidang. Jadi tidak orang iman kok, semua manusia disidang, entah itu kafir entah itu beriman, semuanya disidang. Hanya saja yang melewati sirat itu hanya orang-orang yang beriman. Yang melewati kisos, yang tadi, yang fase sebelumnya, yang kisos itu juga semuanya, iman kafir itu semuanya dikisos. Kalau kita hari ini di dunia pernah mendolimi orang meskipun dia orang kafir, itu juga akan ditampakkan, kisosnya akan didatangkan. Kita akan diadili. Hanya saja orang kafir setelah dihisab, diterima catatan amalnya, baru dia langsung dimasukkan ke dalam neraka, tidak melalui sirat. Karena sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, melewati neraka jahanam yang di situ ujungnya adalah surga. Jadi yang bisa melewati sirat hanya orang iman dan orang munafik. Orang kafir langsung masuk ke dalam neraka. Jadi kalau anggaplah ini neraka kan panjang sekali tuh. Kalau waji ayyauma idim bi jahannam. Jadi besok hari kiamat di padang mahsyar itu, ketika itu tahu-tahu jahanam dihadirkan oleh Allah, digeret, ada 70.000 tali, masing-masing tali digeret oleh 70.000 malaikat. Moro-moro dihadirkan, seret di depan, tampakkan apinya itu warnanya saking panasnya, itu warnanya sampai hitam, betul-betul hitam. Dipanaskan 1000 tahun sampai merah, dipanaskan lagi 1000 tahun kemudian sampai putih, berubah jadi putih, kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun sampai menjadi hitam. Jadi saking panasnya berapa tahun berarti? 3000 tahun sampai warnanya menjadi hitam kelam. Nah, apinya ireng, jembatannya itu tipis di atas neraka jahanam, itu kan itu suatu hal yang berat. Hanya saja itu tadi, besok orang-orang kafir itu didatangkan oleh Allah, disidang juga, dihisab oleh Allah. Yuja'u bil kafirina yaumal qiyamati fayuqalu lahu ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaban akunta taqtadi bihi. Orang kafir ditanya setelah dia disidang oleh Allah dengan sidang yang jelimet dan sudah pasti dia pasti rapotnya elek. Orang-orang kafir umpama dia punya amal
maka amal solehnya itu seperti halnya debu yang berterbangan, makanya hilang begitu saja. Jadi otomatis rapot catatannya itu jelek. Kemudian ditanya oleh Allah, wahai fulan, ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaban akunta taqtadi bih? Seandainya kamu punya emas sepenuh bumi, apakah kamu mau nebus? Ini genah, wis genah mlebu neraka. Kamu umpama punya emas sepenuh bumi, apakah kamu mau nebus dirimu? Fayuqalu lahu fayaqulu na'am, ya Allah. Saya akan menebus seandainya saya punya harta sepenuh bumi. Masalahnya saya sopo sing duwe. Siapa yang punya? Tapi itulah semangatnya orang-orang kafir, orang-orang yang besok akan masuk neraka. Itu pasti mereka akan seandainya mereka punya apapun, mereka akan gunakan untuk menebus dirinya agar tidak masuk neraka. Saking beratnya neraka. Maka seandainya mereka punya apapun yang bisa buat gade, bisa menebus dirinya, mereka akan menebus dirinya untuk bebas dari api neraka. Seperti halnya Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'arij ini. Yawadul mujrimu law yaftati min adabi yauma idin bibani wa sahibatihi wa abi wa fasidatihi allati tuwi wa man fil ardi tsumma yunji. Orang-orang mujrim, orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa yang divonis oleh Allah masuk neraka, seandainya mereka bisa menebus dirinya, yawadul mujrim law yaftati min adabi yauma idin bibani, dia akan menebus dengan anake, dengan bapake, dengan dulure, semua saudaranya akan buat nebus. Ya Allah, jangan saya yang disiksa, ini anak saya saja. Loh, ngono kuwi, bapakku wae, anak ibuku wae, bojoku wae, anak-anakku, kayak gitu. Seandainya dia bisa selamat, wes saya jangan diadab, ini aja anakku, bapakku, ibuku. Ini semangatnya mereka, saking takutnya mereka. Padahal kita tahu di dunia bagaimana cintanya orang tua kepada saudaranya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada bapak ibunya, sampai rela mengorbankan dirinya untuk mereka. Tapi ketika sudah dihadapkan dengan neraka, mereka seandainya mampu akan nebus dirinya. Ya Allah, jangan saya yang disiksa, ini aja anak saya aja, bapak saya saja, ibu saya saja, istri saya saja, anak-anak. Wa man fil ardi jami'an iso wong sak donya mlebu neraka aku ora. Kalla, sekali-kali tidak. Makanya itulah orang-orang kesemangatannya orang-orang kafir seperti itu. Mereka sudah tahu bahwa mereka masuk neraka. Makanya tidak, seandainya mereka bisa nebus diri mereka entah dengan harta mereka yang mereka miliki, pasti akan mereka lakukan. Tapi sayangnya tidak bisa. Bahkan dibelehke oleh Allah. Fayuqalu lahum qad kunta su'ilta ma huwa aisaru min dzalik. Oleh Allah dibeleh nih, loh, bukankah kamu dulu di dunia kamu cuma diminta lebih mudah daripada itu. Kalau kita bayangkan sekarang, misalnya kita punya semua harta nih ada yang kita kumpulkan dengan capek-capek, keluarga kita, kemudian orang yang kita cintai, kita buat nebus. Ini kan termasuk suatu hal yang berat, tapi akan mereka lakukan agar mereka bisa selamat dari neraka. Padahal oleh Allah dibilang, lah kamu dulu di dunia loh, gur tak kongkon, cuman saya suruh untuk taat, tunduk pada aturan Allah, bertauhid, kemudian menjalankan syariat, kuitok lebih mudah daripada harus nebus dengan semuanya tadi. Tapi orang mau lakon salah sopo diboleh kayak seperti itu. Dan mereka dulu sudah berjanji, ketika kita semuanya ketika masih di alam ruh, iseling betul. Iya, ayat ini kok yang alastu birabbikum. Jadi ketika wa akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum, ketika Allah
mengambil anak-anak Adam semuanya masih di alam roh, kemudian di hadapan Allah, Allah mengambil sumpah mereka. Wa ashhadahum ala anfusihim, Allah mengambil sumpah mereka semuanya. Alastu birabbikum, apakah kalian semua menyaksikan bahwasanya saya ada Tuhan kalian? Jadi Allah mengambil sumpah orang-orang semua manusia ketika di alam roh bahwa semuanya harus bertauhid sebelum dilahirkan ini. Mereka semua menjawab bala syahidun. Jadi ketika dulu kita masih di alam roh, sebelum kita dilahirkan, kita sudah pernah berjanji kepada Allah, ya Allah, saya akan bertauhid. Kita mengakui bahwasanya Allah adalah Rabb kita. Konsekuensinya kita hanya beribadah kepada Allah. Ini sudah kita pernah berjanji. Nah, ternyata ketika sudah di dunia, banyak orang yang lupa dengan janji-janji tersebut. Anak sing nyembah nabi, anak sing nyembah kewan, bahkan ada yang menyembah kepada batu-batu, menyembah kepada patung. Ternyata mereka di dunia banyak melalaikan janji-janji mereka. Makanya dipelehke oleh Allah. Bukankah kamu dulu saya suruh lebih mudah daripada ini, harus nebus-nebus begini? Ternyata tidak kamu lakukan. Yo saiki rasakno. Umpama ati ngomongin rasakno rasane wis piye? Wis genah diseksa isik Dadi mentale down isik disiksa secara fisik wis penderitaan double-double. Jadi kita juga disiksa secara mental direndahkan, diazab dengan berupa direndahkan mentalnya, kemudian secara fisik juga diazab. Belum lagi dia sebelum sampai fase itu, berarti kan ketika mulai di alam barzah dia sudah disiksa, ditampakkan neraka, gitu. Wis payah, dibangkitkan dengan kepanikan. Ketika menunggu kedatangan Allah, dia bercucuran keringat sampai hampir tenggelam, dan dia merasa lama banget sebelum Allah mengadili. Ketika Allah mengadili pun dia diadili dengan dengan teliti, bahkan divonis oleh Allah masuk neraka. Wis ngono cik diweleh-weleh ke pisane. Makanya kita harus ingat betul bahwasanya sebenarnya tugas pokok kita itu mudah. Tugas pokok kita itu cuman simple, tapi banyak dari kita yang lalai dari tugas pokok kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah. Ini sebenarnya kalau secara teori gampang ngoten. Wis selama kita berusaha untuk beribadah kepada Allah, waktu kita digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka kita jangan lalaikan tugas utama kita. Umpama ini di dunia, kesibukan duniawi ini hanya sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini tugas pokok kita seperti ini. Karena itu tadi, hari-hari yang kita lewati ini berat, saudara. Fase-fase selanjutnya setelah alam barzah, kemudian dibangkitkan, kemudian menunggu Allah turun. Ketika Allah turun pun juga fasenya juga banyak. Belum nanti ketika kita melewati sirat, sebelum masuk surga ini loh. Ini jalannya sangat panjang dan kita butuh bekal sangat banyak sekali. Tidak ada satupun yang bisa membuat kita merasa tenang kecuali amal soleh kita, kebersihan hati kita, dan ketakwaan kita. Ini betul-betul kita persiapkan dengan sungguh-sungguh. Kemudian hadis berikutnya, hadatsana Amr bin Hafs, hadatsana Abi, qala hadatsanil A'mash, qala hadatsani Haitsamah an Adi bin Hatim, qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa wasayukallimuhu Allahu yaumal qiyamah laisa bainallahu wa bainahu turjuman. Dari sahabat Adi bin Hatim, beliau menceritakan bahwasanya Nabi pernah bersabda, ma minkum min ahadin illa wasayukallimuhu Allahu yaumal qiyamati laisa bainallahu wa bainahu turjuman. Jadi besok ketika kita disidang oleh Allah, hanya ada kita dan Allah, dan antara kita dengan Allah tidak ada penerjemah.
Dan Allah tahu semua bahasa. Ada misalnya pahami bahasa Jawa tok, ya Allah juga memahami bahasa tersebut. Jadi tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah. Tsumma yanzuru fala yara syai'an qaddamahu tsumma yanzuru baina yadayhi fatastaqbiluhun nar. Faman istata'a minkum ayyattaqin nar walau bisyikit tamrah. Jadi ketika kita disidang oleh Allah, kita hanya bisa melihat sekeliling kita, kanan kita, mungkin amal soleh kita, amal menengok sebelah kiri isinya amal-amal buruk kita. Kemudian ketika kita disidang seperti itu, ditambahkan baginya di depannya itu hanya ada api. Jadi neraka itu sudah kelihatan. Dari tempat kita berdiri disidang oleh Allah itu neraka sudah kelihatan. Jadi sangat mencengangkan ketika disidang oleh Allah. Makanya Nabi memperingatkan, faman istata'a minkum ayyattaqin nar walau bisyikil tamrah. Seandainya salah satu dari kalian mampu untuk menghindari dari neraka, takutlah dengan neraka meskipun dengan sedekah separuh kurma. Kalau zaman dulu ya masih memungkinkan. Makanya termasuk salah satu untuk menghindarkan kita dari siksa neraka, yaitu kita banyak-banyak bersedekah. Bersedekah dengan dengan hasil yang baik otomatis dari hasil yang baik kita sedekahkan kepada Allah. Ini termasuk wasiatnya Nabi. Nabi memperingatkan para sahabatnya ketika sahabatnya diperlihatkan, dijelaskan bagaimana keadaan besok ketika dihisab, neraka itu sudah nampak bulat-bulatnya itu. Dan kalau seseorang itu wis mlebu neraka seperti hanya orang-orang kafir digiring neraka, mau lari kemanapun dia justru malah menuju ke dalam neraka. Dia menghindari neraka, masuk ke dalam neraka. Jadi wis ngono kuwi dalane wis ngono kuwi. Ketika dihisab dia digiring oleh Allah, sudah tidak ada wis ra iso endo, dia sebenarnya enggak mau masuk tapi ya gelem ra gelem disurung, dicemplungi ke dalam neraka. Ini orang-orang kafir seperti itu. Adapun orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik nanti diuji di atas sirat, berjalan di atas jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Ini Nabi memperingatkan kepada sahabat-sahabatnya, seandainya kalian bisa mampu untuk menghindar dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh kurma, meskipun sedekah sedikit dan itu ikhlas, maka hal itu bisa menghalangi kita dengan api neraka. Yang penting kualitas sedekahnya. Kita sedekah dengan harta yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah maha baik, zat yang maha baik dan tidak menerima kecuali dari hasil yang baik. Makanya kalau kita mau sedekah ya harus dengan cara yang baik, dengan hasil yang betul-betul halal. Jangan modelnya kayak ada sebagian orang entah dari mana dia mendapatkan itu. Jadi modelnya dia tahu bahwasanya perbuatannya itu haram, tapi seakan-akan dia bersedekah agar dia bisa melanjutkan keharaman-keharaman yang dilakukan. Misalnya bank gawe masjid gede, terus ngerti tujuannya biar mungkin dikirane dengan dia mendirikan masjid itu bisa membersihkan keharaman-keharaman yang dilakukan. Oh, tidak bisa. Allah hanya menerima dari yang halal. Kalau lembaga ribawi dia meskipun membangun masjid kaya apa gede nih ya, percuma. Orang yang gaweane mungkin melakukan transaksi haram misalnya,
bos pinjol misalnya. Terus dia punya bikin rumah tahfidz. Karepe gen. Wah. Sehingga dia menyangka bahwasanya begitu dengan dia melakukan seperti itu dia bisa melakukan melanjutkan pekerjaan haramnya itu. Enggak bisa. Makanya kalau kita betul-betul mau menghindar dari nerakanya Allah, kita betul-betul bersedekah dengan cara yang baik, dengan hasil yang baik. Kita berusaha mencari rezeki dengan yang halal. Karena itu tadi hubungannya. Kalau kita betul-betul, ini Nabi memperingatkan Allah sahabatnya. Kalau kalian betul-betul takut dengan neraka, coba bikinlah penghalang antara kalian dengan api neraka itu dengan banyak sedekah. Meskipun hanya sedekah separuh kurma. Kalau zaman dulu separuh kurma isi enak ajine. Sekarang ya mungkin ya apalah sedekah makanan, sedekah yang meskipun nilainya kecil, kalau itu memang dibutuhkan bisa menghilangkan dahaga, menghilangkan kelaparan dari orang yang sangat membutuhkan, itu nilai pahalanya besar dan itu bisa menghalangi dia dari api neraka. Apa meneh dia banyak sedekah. Lebih kita lebih penghalangnya lebih banyak lagi. Makanya itu juga motivasi bagi kita seandainya kita punya rezeki lebih, ojo eman-eman. Toh itu juga untuk kita sendiri. Ini Nabi meling sama sahabatnya itu tadi seperti itu. Ini loh, neraka besok itu keadaannya sangat mencekam. Neraka itu sangat panas. Seandainya kalian bisa menghalangi kalian dengan api neraka, cobalah sedekahlah meskipun hanya dengan separuh kurma. Kemudian qala al-A'mash hadatsani Amr an Haythamah an Ati bin Hatim qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar tsumma a'rada wa ashha. Nabi mengatakan kepada sahabat, takutlah kalian dari api neraka. Kemudian ketika Nabi mengatakan seperti itu, Nabi berpaling dan menghindar. Jadi moro-moro melengos gitu. Tsumma qala ittaqun nar tsumma a'rada wa ashha. Yang kedua juga seperti itu, kalian semua takutlah dari api neraka. Kemudian Nabi berpaling dan menghindar. Summa qala ittaqun nar summa a'rada wa ashaha thalathan. Jadi Nabi berkata sampai seperti itu. Kalian semua takutlah dari api neraka. Kemudian Nabi koyok-koyok melengos gitu. Jadi Nabi berpaling dan menghindar. Hatta dzananna annahu yanzuru ilaiha, sampai sahabat itu menyangka bahwasanya Nabi itu ketika mengatakan seperti itu, Nabi diperlihatkan neraka di depannya. Sampai kalian semua takutlah dari neraka. Kemudian Nabi menghindar. Jadi seakan-akan Nabi itu ditampakkan api neraka di depannya. Sahabat dingono kok tambah wedi. Walau bisyik. Kemudian Nabi mengatakan summa qala ittaqun nar walau bisyik tamrah. Kalian semua takutlah dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh kurma. Faman la yajid fa bi kalimatin thayyibah. Seandainya kalian tidak menjumpai ora iso sedekah, kalau memang miskin tenan gitu. Ini namanya miskin. Kalau memang betul-betul dia enggak mampu sama sekali, minimal fa bi kalimatin thayyibah, dengan kalimat yang baik. Jadi ini menandakan bahwasanya yang berkewajiban sedekah itu hanya orang-orang yang mampu. Seandainya kita punya, kayak misalnya salah satu metode hisab, contoh yang kita contohkan salah satu metode hisab yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita ingat 3 orang yang pertama kali masuk neraka, metode hisabnya bagaimana? Allah menampakkan dulu kenikmatan itu. Wahai fulan, kamu dulu seperti hanya ketika Allah nyidang orang yang ahli jihad. Dia pemberani, dia berjihad di jalan Allah. Dia akhirnya terbunuh di jalan Allah. Disidang oleh Allah.
wahai fulan. Oleh Allah disebutkan dulu kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada rajul tersebut. Bukankah kamu dulu saya beri keberanian, kekuatan, kemudian fisik yang kuat sehingga kamu bisa ahli berperang, ahli siasat. Jadi semua nikmat-nikmat Allah tambahkan dulu kepada dia. Dia ini mengaku, ya Allah, saya akui nikmat-nikmat tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, kenikmatan yang saya berikan kepada kamu gunakan untuk apa? Saya gunakan untuk berjihad di jalanmu. Tidaklah semua ada jalan-jalan jihad kecuali saya berjihad di dalamnya dan saya mati syahid. Baru kemudian Allah mengatakan, kadzabta, kamu dusta. Kamu dulu berjihad agar kamu dikatakan liuqalu annaka jari. Kamu berjihad agar kamu dikatakan orang pemberani. Faqad qil, dan kamu sudah mendapatkan pahalanya tersebut. Makanya kemudian orang tersebut dilempar ke dalam api neraka. Jadi metode Allah dalam hisab seperti itu. Kamu dulu kan udah pernah dapat gini ya namanya. Itu kenikmatan yang saya berikan kepada kamu gunakan untuk apa? Wes. Nek ngoten niku diperlakukan untuk harta jenengan, kira-kira jenengan pripun? Wahai fulan, bondo, bukankah kamu dulu saya berikan kamu kelancaran usahamu penak hasil ke duit gampang? Ya ora? Nggih. Terus kae saiki bondomu mbok ngopo? Plingak-plinguk ngopo biyen tak ngopo. Nek tanggane kaliran yo ora tau dikeki. Ada peluang sedekah kita enggak pernah sedekah lah. Ketika kita diurus dengan Allah model seperti itu, kira-kira jenengan bisa apa enggak? Lolos enggak fase tersebut? Makanya kita harus berusaha. Ini metode, salah satu metode hisabnya seperti itu. Ketika ini ditambahkan, kamu dulu summa piye anina ini summa is'alu ya singgulan. Kita akan ditanya terhadap nikmat-nikmat yang kita terima. Semuanya oleh Allah ditambahkan. Kamu dulu begini. Saiki nikmat yang Allah berikan kepadamu, mbok nggo ngopo? Ketika kita tidak di fase itu dihisab, kita nggak bisa jawab, celaka kita. Ini bodoh, misalnya kita punya jam regane 2 miliar. Itu akan ditanya dengan seperti itu. Kowe biyen tak kei kelancaran usaha. Saiki mbok ngopo? Saya beli jam seharga 2 miliar, mbok nggo ngopo utusan iki? Mati. Lah iso ngopo-ngopo aduh. Makanya kita berusaha pastikan bahwasanya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita beli, kita bisa menjawab di hadapan Allah. Ketika ditanya tentang hal itu, kita bisa jawab. Kowe tuku motor. Misalnya sing NMAX. Kira-kira ketika kita ditanya dengan seperti itu, bisa enggak kita jawab pertanyaan tersebut? Nek ora kita celaka. Kira-kira umpama kita diingatkan dengan seperti itu, padahal orang-orang sekitar kita banyak orang yang membutuhkan misalnya. Kita oleh Allah ditampakkan kenikmatan-kenikmatan, usahane gampang lancar, golek duit gampang. Banyak peluang pahala kita abaikan. Karo dulure pelit, karo bapak ibuke pelit, karo sedulure pelit, karo anake lho pelit. Wis ciloko aduh. Makanya kita coba banyak kita renungkan semua hal yang kita kita belanjakan, semua hal yang kita beli, semua hal yang kita kerjakan, pastikan kita bisa menjawab hal itu di hadapan Allah. Kalau kita nggak bisa jawab, wis ciloko aduh. Makanya semua hal tersebut akan membawa kita kepada kehancuran seandainya kita tidak bisa melakukan hal itu. Makanya kalau kita bisa sedekah, nek ora iso, betul-betul kita miskin memang. Ini namanya kita nggak punya, kita nggak kewajiban.
Meskipun kanan kiri ini kaliran, waduh kaliran gitu. Kita nggak punya kewajiban sedekah. Seandainya pun kita nggak bisa sedekah, fa bi kalimatin thayyibah. Ngomong dengan baik. Minimal itu juga termasuk bentuk sedekah. Bentuk sedekah kita dengan ngomong baik. Bisa senyum, itu termasuk bentuk sedekah, bentuk lain dari sedekah. Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menghadapi hisab ini dengan mudah. Syukur-syukur kita bisa menjadi salah satu dari orang-orang yang bisa masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.